warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 10 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Afda Setianingrum, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Amira Rizmar Sarindah dari nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Anissa Sulustari, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Suasaliku, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Desta Alfihoyernisa, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Nabila Puratunida dari nomor absen 23. Kami akan melakukan dan menjelaskan aksi nyata dalam mengurangi pemanasan global. At the end of our story, we went down in flames. All my friends told me to go. Berikut adalah aksi nyata yang dapat mengurangi pemanasan global. 1. Dengan cara menghapus email yang tidak penting. Email yang menumpuk akan membuat kinerja server layanan email jadi lebih besar, yang nantinya akan menghasilkan polusi sehingga meningkatkan emisi karbon bumi. Peningkatan emisi karbon inilah menjadi faktor pendorong perubahan iklim dan pemanasan global. Yang kedua, menanam pohon di sekitar rumah. Kegiatan menanam pohon sangat berguna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menanam pohon dan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga dapat menurunkan pemanasan global. 3. Beralih ke kendaraan umum atau jalan kaki. Emisi kendaraan yang mencemari udara dan lingkungan dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di kota besar yang bermukim di daerah industri dan padat lalu lintas kendaraan bermotor. Akibat polusi, maka timbul asap dan uap yang berbau dan akan mempengaruhi pernafasan, penciuman, penglihatan, badan menjadi lemas, IQ berkurang dan bila dibiarkan terus akan mengakibatkan kematian massal. Akibat itu tidak hanya berdampak pada manusia saja, tetapi juga pada hewan dan tumbuhan. Ketika polusi timbul, maka gas khususnya hidrokarbon tertimbun di udara maka akan menahan sinar matahari dan terjadilah reaksi fotokimikal dan akan membentuk substansi kimia dan oksigen lain terutama ozon yang merupakan oksidan paling kuat sifatnya mengakibatkan fenomena smog atau asap kabut. Cara lain mengurangi pemanasan global dengan cara menerapkan reduce, reuse, atau recycle. Reduce adalah kegiatan menggunakan produk kemasan, terutama plastik seminimal mungkin. Langkah ini juga akan membantu mengurangi pemborosan. Contoh aksi nyatanya dengan mengganti kantong belanja plastik menjadi kantong belanja dari kain. Kantong belanja plastik adalah salah satu penyebab utama perubahan iklim, karena sejak proses produksi hingga tahap pembuangan dan pengelolaan, sampah plastik mengemisikan banyak gas rumah kaca ke atmosfer, sehingga kantong belanja plastik diubah menjadi kantong belanja dari kain. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah organik dapat mengalami perubahan melalui dekomposisi anaerobik sehingga menimbulkan bau busuk dan pelepasan gas metana atau CH4 ke atmosfer. Gas CH4 pada lapisan stratosfer berperan sebagai gas rumah kaca dan berefek pada munculnya pemanasan global. Hal ini karena listrik diproduksi sebagian besar menggunakan batu bara dan hampir murni karbon, sehingga pembakaran yang dilakukan ialah dengan menggabungkan oksigen yang menghasilkan CO2, penyebab polusi udara yang mengakibatkan pemanasan global. Sebenarnya, kita bisa mencegah kelangkaan energi dengan membenarkan perilaku kita. Salah satu cara untuk mencegah kelangkaan energi dapat kita mulai dengan menghemat penggunaannya. Mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita, seperti lampu kamar tidur, lampu ruang tamu yang harus dimatikan jika tidak digunakan, mematikan AC saat tidak digunakan, mematikan TV jika tidak ada yang menonton, dan perilaku lainnya yang biasa kita lakukan.
Jadi, sebenarnya kita bisa memulai dengan hal-hal kecil secara pribadi untuk menghemat energi agar kita dapat mencegah terjadinya dampak-dampak buruk jika kita menggunakan energi berlebihan.